Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bukan bank, yaitu atau biasa disebut dengan LKBB. Dan selain itu, kita juga akan sedikit membahas mengenai bank sentral. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat belajar apa kita hari ini. Nah, hari ini ada pengertian LKBB, fungsi dari LKBB, jenis dan produk LKBB, serta prinsip LKBB. Dan yang terakhir ada sedikit mengenai bank sentral. Nah, apa sih pengertian dari lembaga bukan bank? Nah, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Nah, apa sih bedanya dengan bank? Nanti kita akan simpulkan di akhir materi ini. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, fungsi dari LKBB adalah yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan di pengertiannya, fungsi LKBB adalah salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dapat berbentuk simpanan maupun yang lain. Nah, yang kedua yaitu membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Dengan cara apa? Dengan cara banyak sekali karena LKBB ini lebih berfokus pada sekarang ini pada UMKM dengan memberikan permudahan bantuan dana agar usaha mereka bisa berjalan dengan lebih lancar. Selain itu, mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin produktif, diharapkan lapangan pekerjaan juga akan terbuka. Oleh karena itu, LKBB menjalankan fungsinya. Nah, yang terakhir ada memperlancar distribusi barang dan jasa. Dengan lancarnya aliran dana, lalu produktivitas meningkat, maka diharapkan dengan produktivitas yang meningkat tersebut, barang atau jasa yang dihasilkan juga akan memenuhi permintaan dari masyarakat, sehingga distribusinya menjadi lancar, tidak ada kendala-kendala yang berarti. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk dari lembaga keuangan bukan bank. Pasti kalian sudah kenal semua, sudah sangat familiar ya. Ada Jiwasraya, lalu Busan Auto Finance, Adira Finance, CS Finance, Mandiri Utama Finance, dan Koperasi Simpan Pinjam. Nah, apakah mereka ini memiliki fungsi atau produk yang berbeda-beda? Mari kita lihat. Nah, jenis-jenis dari LKBB ini kurang lebih ada 9. Mohon maaf ya, ini yang terakhir seharusnya setelah 8, 9. Yang pertama ada anjak piutang atau factoring, yang kedua ada modal ventura, yang ketiga ada sewa guna usaha atau leasing, yang keempat ada pasar uang, yang kelima ada koperasi simpan pinjam, yang keenam ada pegadaian. Nah, pasti kalian sudah sangat familiar. Yang ketujuh ada asuransi, yang kedelapan ada dana pensiun, dan yang kesembilan ada pasar modal. Kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis LKBB ini. Langsung saja, yang pertama, jenis-jenis LKBB yang pertama adalah leasing. Apa itu? Nah, leasing ini kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lesi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi leasing ini memberikan bantuan berupa penyediaan barang modal, bukan berupa dana berbentuk uang secara langsung. Nah, yang kedua ada
anjak piutang. Anjak piutang itu apa? Anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Jadi anjak piutang ini perusahaan atau badan usaha yang membantu sebuah perusahaan untuk mengurusi piutang-piutangnya agar menghindari seperti kredit macet. Nah, yang nanti akan merugikan salah satu pihak, sehingga adalah anjak piutang ini untuk memberikan solusi. Nah, yang ketiga ada modal ventura. Modal ventura ini bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini dengan cara apa? Biasanya dengan cara penyertaan modal secara langsung, yakni dananya langsung dalam berbentuk uang kepada perusahaan. Nah, keuntungannya nanti dalam pelaksanaannya bisa berbentuk dividen atau keuntungan perusahaan yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Apa itu koperasi simpan pinjam? Seperti yang kalian ketahui, koperasi itu pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Nah, dalam hal ini, koperasi simpan pinjam itu dimaksudkan sebagai suatu lembaga keuangan yang bentuknya itu koperasi, yang usahanya di bidang perkreditan atau simpan pinjam dengan tujuan membantu perekonomian atau keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk di luar anggota itu melakukan transaksi juga, tapi tetap ada perbedaan nanti untuk anggota dan non-anggota. Biasanya seperti itu. Nah, yang kelima ada pasar uang. Pasar uang yaitu pasar tempat memperoleh dana dengan investasi dana dengan jangka waktu yang pendek. Jika pasar uang dalam jangka waktu yang pendek, nanti di akhir akan dijelaskan mengenai pasar modal yang investasi dananya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, apa saja produk-produk dari lembaga keuangan bukan bank yang sudah kita bahas? Tadi ada 5. Nah, ini produk-produknya. Yang pertama, leasing. Ada sewa guna usaha pembiayaan. Yang kedua ada sewa menyewa biasa. Yang ketiga ada sewa guna usaha penjualan. Nah, untuk yang pertama, sewa guna usaha pembiayaan, yakni berupa penyertaan barang modal untuk usaha selama masa sewa dan dibayarnya oleh penyewa itu secara berkala. Nanti di akhir barang tersebut dapat dimiliki oleh penyewa dengan membayarkan harga aslinya dan ditambah dengan bunganya, seperti itu. Nah, yang kedua ada sewa menyewa biasa. Dalam hal ini penyewaan itu dilakukan dengan sistem yang biasanya. Jadi disewakan dalam kurun waktu tertentu, penyewa membayarkan uang sewanya, tapi barangnya tidak dapat dimiliki oleh penyewa. Jadi cukup hanya disewa saja. Perbedaannya dengan yang pertama tadi, jika yang pertama penyewa bisa memilikinya namun dengan catatan membayar harga asli ditambahkan dengan bunga yang sudah ditentukan, dan itu pembayarannya biasanya dicicil. Nah, yang terakhir adalah sewa guna usaha penjualan, merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung. Nah, biasanya ini terjadi di penyedia barang modal, yang artinya untuk industri seperti itu. Yang kedua, ada anjak piutang.
aktivitas yang dilakukan oleh anjak piutang perusahaannya adalah yang pertama, mengurus administrasi penjualan kredit. Jadi pengalihan kreditnya nanti diurus langsung oleh anjak piutang. Yang kedua, penagihan piutang perusahaan seperti yang sudah dijelaskan di pengertiannya. Perusahaan anjak piutang membantu perusahaan yang menggunakan jasanya untuk melakukan penagihan piutang kepada pihak yang memiliki utang. Nah, yang ketiga ada pemberian dana atau pengalihan piutang. Nah, untuk aktivitas ketiga ini biasanya perusahaan itu menyerahkan jaminannya terlebih dahulu kepada perusahaan anjak piutang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal piutangnya tidak tertagih, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka perusahaan yang menyewa jasa anjak piutang ini kadang itu menyerahkan beberapa persyaratan terlebih dahulu sebagai jaminan. Nah, sudah anjak piutang, lalu ada modal ventura. Modal ventura ini produknya ada dua, yakni penyertaan saham dan obligasi konversi. Penyertaan saham yang dimaksud yaitu nanti kita telah menyetorkan dana kepada mitra bisnis kita. Nah, saham itu sebagai tanda kepemilikan perusahaan. Jadi secara tidak langsung kita ikut memiliki perusahaan berdasarkan sumbangsi dana yang kita berikan kepada perusahaan tersebut. Nah, keuntungannya nanti biasanya di akhir jika perusahaan mengalami keuntungan, nanti dibagi keuntungannya berdasarkan persentase saham yang dimiliki. Nah, yang kedua ada obligasi konversi. Obligasi seperti yang kita ketahui yaitu surat utang yang dapat karena konversi, jadi dapat dialihkan menjadi beberapa instrumen yang nanti juga sebagai tanda kepemilikan perusahaan. Nah, yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam produknya dibatasi hanya dua, yakni simpanan dan kredit. Hanya itu saja, tidak diperkenankan untuk membentuk simpanan berupa giro dan lain-lain. Jadi simpannya berupa uang tunai. Seperti itu. Simpanan dan kredit, bunganya biasanya jika di koperasi simpan pinjam itu lebih kecil dibandingkan di bank-bank, karena mengingat mereka tujuannya yaitu untuk mensejahterakan anggota, bukan profit oriented. Nah, seperti itu. Jadi koperasi kan dasarnya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Seperti itu. Nah, yang kelima yang Ibu bahas terakhir ini, pasar uang. Apa itu pasar uang? Tadi sudah dijelaskan. Nah, produk-produknya itu ada surat berharga pasar uang. Nah, surat berharga pasar uang. Yang ketiga ada deposito. Yang keempat ada sertifikat BI, sertifikat dari Bank Indonesia, yang nanti ini akan membantu Bank Indonesia untuk menjaga nilai mata uang kita, karena dengan dijual atau dibelinya sertifikat Bank Indonesia. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya ada call money. Ini transaksinya biasanya dilakukan oleh antar bank. Itu. Dan terakhir ada treasury bills. Nah, untuk pasar uang ini ada beberapa lagi produknya. Nanti bisa kalian explore lebih banyak lagi melalui link yang sudah ada di UKBM kalian. Jangan lupa dicek agar kalian menjadi semakin tahu. Jenis lembaga keuangan bukan bank yang keenam yaitu pegadaian, merupakan
lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan fasilitas jaminan tertentu. Nah, dari pengertian pegadaian tersebut, kita dapat mengetahui kegiatan pokok pegadaian yaitu memberikan dana pinjaman kepada masyarakat berdasarkan nilai barang jaminan yang diserahkan kepada pihak pegadaian. Untuk barang jaminannya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan bermotor, tanah, maupun bangunan. Dan untuk tujuan utama pegadaian yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan uang dengan segera untuk memperoleh pinjaman. Contoh dari pegadaian yaitu PT Pegadaian. Untuk produk pegadaian ada 5, yaitu yang pertama kredit cepat aman atau KCA, merupakan kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah. Yang kedua yaitu gadai syariah atau RAN, merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern. Yang ketiga yaitu kredit angsuran sistem gadai atau KRASIDA, merupakan pemberian pinjaman kepada UMKM untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya dengan menggunakan sistem gadai. Yang keempat yaitu kiriman uang cara instan, cepat, dan aman atau KUCICA, merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. Yang kelima yaitu jasa titipan, merupakan layanan penitipan barang-barang berharga, misalnya seperti perhiasan, seperti emas, berlian, surat-surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Yang ketujuh yaitu asuransi, merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada yang tertanggung atau nasabah dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian karena kerugian. Nah, dalam menghimpun dana ini, perusahaan asuransi akan melakukan penarikan premi asuransi atau pembayaran tahunan yang dilakukan oleh nasabah dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi peristiwa atau musibah yang dialami oleh nasabah. Nah, untuk produk-produk asuransi ini ada 2 macam, yaitu asuransi kejiwaan dan asuransi kerugian. Yang pertama yaitu asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini menutup pertanggungan untuk kerugian karena adanya kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena adanya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, contoh dari asuransi kerugian ini misalnya seperti asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, maupun asuransi angkutan laut. Sedangkan asuransi jiwa merupakan asuransi yang menutup pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena nasabah meninggal atau tetap hidupnya nasabah dalam jangka waktu pertanggungan. Contohnya misalnya seperti asuransi jiwa murni, asuransi jiwa berjangka panjang, dan asuransi jiwa berjangka pendek. Yang kedelapan yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor yang bersifat jangka panjang. Nah, dalam pasar modal terdapat pelaku-pelaku yang melakukan transaksi di dalamnya, yaitu yang pertama emiten.
merupakan perusahaan yang melakukan emisi, baik berupa saham atau obligasi. Yang kedua yaitu investor, merupakan penanam modal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga yaitu penjamin emisi. Penjamin emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi pada batas waktu tertentu. Yang keempat yaitu agen penjualan, merupakan pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public karena atau tanpa kontrak dengan emiten. Yang kelima yaitu pialang atau broker, merupakan perantara antara si penjual dengan pembeli atau investor. Nah, dalam suatu negara, pasar modal ini memiliki peranan yang sangat penting karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi perusahaan untuk memperoleh dana dari investor, dan pasar modal sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Untuk produk-produknya, dalam pasar modal memiliki 5 produk. Yang pertama yaitu saham biasa. Saham biasa merupakan surat berharga dalam bentuk sertifikat piagam atau sertifikat yang dijadikan sebagai bukti sah atas hak dan kewajiban yang menyangkut andil kepemilikan. Yang kedua yaitu right issue, merupakan hak yang diberikan kepada investor lama. Nah, misalnya dalam suatu perusahaan ada investor yang terlebih dahulu bergabung dengan perusahaan tersebut. Nah, ketika ada saham baru yang masuk, maka saham tersebut akan ditawarkan terlebih dahulu kepada investor lama dan kemudian ditawarkan kepada investor baru. Yang ketiga yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten atau peminjam dana dan investor atau pemberi dana. Yang keempat yaitu saham preferen, merupakan bagian dari saham yang memiliki tambahan hak melebihi dari saham biasa. Contohnya seperti pembayaran dividen pada tingkat waktu tertentu dan juga hak-hak istimewa lainnya yang diperoleh oleh investor. Dan yang terakhir yaitu warrant, merupakan hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit warrant. Nah, yang terakhir yaitu dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Kegiatan yang dilakukan dana pensiun yaitu memungut dana dari iuran yang dipotong dari gaji atau upah pegawai setiap bulannya selama seseorang tersebut masih aktif bekerja, dan kemudian iuran tersebut disalurkan atau dibayarkan kembali kepada pegawai tersebut apabila sudah tidak bekerja atau telah pensiun. Nah, untuk produk dana pensiun ada 3, yaitu yang pertama, program pensiun iuran pasti atau Defined Contribution Plan, merupakan program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada masing-masing sebagai manfaat pensiun. Yang kedua yaitu program pensiun manfaat pasti atau Defined Benefit Plan, merupakan program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang ketiga yaitu program pensiun berdasarkan keuntungan, merupakan program pensiun
iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip LKBB. Prinsip lembaga keuangan bukan bank ini menanamkan atau menerapkan prinsip mengenal nasabah, merupakan prinsip yang diterapkan atau dilakukan lembaga keuangan bukan bank untuk mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi, sebelum lembaga keuangan bukan bank ini melakukan transaksi dengan nasabahnya, maka hal yang pertama dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank ini yaitu mencari terlebih dahulu latar belakang dan identitas nasabah secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya saja seperti penipuan atau kejahatan lainnya. Dan prinsip mengenal nasabah ini juga untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank ini kegiatannya dilakukan secara lengkap sekaligus, sedangkan lembaga keuangan bukan bank lebih fokus pada salah satu kegiatan keuangan. Yang kedua yaitu dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito berjangka. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito berjangka. Dan yang terakhir yaitu dapat menciptakan uang giral. Jadi, lembaga keuangan bukan bank dapat menciptakan uang giral seperti contohnya yaitu cek. Sedangkan untuk lembaga keuangan bukan bank tidak bisa menciptakan uang giral. Ya, selanjutnya adalah mengenai bank sentral. Nah, pengertian dari bank sentral sendiri itu adalah suatu institusi nasional atau lembaga yang dimiliki oleh pemerintah yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Nah, kalau di Indonesia, bank sentralnya itu adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini berperan sebagai bank sentral yang menjalankan fungsi otoritas moneter. Nah, kemudian menurut Undang-Undang, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya itu bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali yang diatur menurut undang-undang. Kemudian ada tugas dan wewenang dari Bank Indonesia. Nah, tugas Bank Indonesia yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, di sini Bank Indonesia itu bertugas untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga agar mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang serta mendorong perekonomian nasional khususnya di Indonesia. Kemudian tugas Bank Indonesia yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, tugasnya itu mencangkup kesepakatan, aturan, standar, dan juga prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, kemudian sistem pembayaran itu dapat berlangsung baik secara tunai maupun non tunai. Sistem pembayaran tunai itu contohnya adalah menyangkut percetakan dan peredaran uang agar jumlahnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian. Kemudian contoh dari sistem pembayaran non-tunai itu menyangkut peredaran uang dalam bentuk giral seperti clearing dan lain-lain. Nah, kemudian ada wewenang dari Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran kebijakan moneter dan
dengan memperhatikan laju inflasi. Nah, di sini sasaran kebijakan moneter dari Bank Indonesia itu ada banyak. Contohnya adalah pemerataan pendapatan, lalu ada pertumbuhan ekonomi, kemudian ada kesempatan kerja, ada kestabilan harga, dan masih banyak lagi. Kemudian ada wewenang yang kedua, yaitu melakukan pengendalian moneter dengan cara operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit. Nah, operasi pasar terbuka ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur atau mengurangi serta menambah jumlah uang yang beredar melalui surat berharga. Nah, di sini Bank Indonesia dapat membeli atau menjual surat-surat berharga. Kemudian ada penetapan tingkat diskonto. Nah, di sini adalah kebijakan untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar melalui tingkat suku bunga. Kemudian ada penetapan cadangan wajib minimum. Nah, di sini kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi ataupun menambah jumlah uang yang beredar melalui cadangan kas yang dimiliki oleh bank umum. Kemudian ada pengaturan kredit. Nah, di sini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pemberian kredit yang diperketat dengan memberikan sesuai dengan prinsip 5C. Kemarin kita sudah belajar ya mengenai prinsip dari pemberian kredit, yaitu 5C. Nah, kemudian ada peran BI dalam stabilitas sistem keuangan. Jadi, Bank Indonesia itu tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tapi juga menjaga stabilitas keuangan. Nah, di sini ada peran-peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, yang pertama itu adalah Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Nah, di sini Bank Indonesia itu dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter yang tepat dan berimbang. Karena apa? Apabila terjadi kendala ataupun gangguan pada stabilitas moneter akan berdampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi, sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu harus tepat. Kemudian yang peran kedua yaitu Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Nah, di sini dalam penciptaan kinerja lembaga keuangan yang sehat itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Nah, di sini Bank Indonesia itu berjalan beriringan dengan OJK. Nah, kemarin kita juga sudah belajar mengenai OJK. Kemudian yang ketiga ada Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, di mana dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, salah satunya adalah dengan cara mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Jadi, Bank Indonesia dapat mengatur peredaran uang baik itu menambah maupun mengurangi. Nah, kemudian yang keempat yaitu melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan. Nah, hal tersebut itu berguna untuk Bank Indonesia dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menetapkan kebijakan moneter. Kemudian yang kelima ada Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort. Nah, di sini Bank Indonesia itu memiliki peran sebagai bank sentral dalam mengelola krisis untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan dalam sistem
sistem keuangan. Nah, kelima ini merupakan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, kalau misalkan kalian kurang memahami ataupun ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya.